Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan tentang hadis Arba'in Nawawi. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah pembahasan dari apa yang telah saya pahami dari hadis ini. Jadi pembahasan ini bersifat sangat subjektif. Oke, kita mulai masuk ke isi pembahasan dari hadis ke-32. Judulnya adalah larangan berbuat zalim. Nah, kita mulai dari sejarah atau bahasan hadisnya. Nah, dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Janganlah engkau membahayakan dan saling merugikan." Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama tentang larangan kita untuk berbuat zalim. Nah, berbuat zalim itu kayak gimana? Ya, kita berbuat zalim itu kayak mengambil hak orang. Misalnya kita nggak punya hak pada barang tersebut, tapi kita ambil barang yang dimiliki oleh orang lain. Misalnya kita mencuri, entah itu uang, entah itu barang, pokoknya kemilikan orang lain lah. Kita nggak punya haknya, tapi kita ambil. Nah, itu termasuk dalam kita berbuat zalim. Atau enggak, berbuat zalim tuh ketika kita merugikan orang lain, entah itu secara materi ataupun non materi. Kalau materi ya ada barangnya, kayak tadi misalnya kita mencuri, itu kan merugikan orang lain secara barang. Entah itu kita ngambil uangnya, misalnya kendaraannya atau barang-barang elektronik yang dia punya, itu kan ada barangnya gitu. Kalau kita ambil ya berarti kita telah merugikan dalam bentuk materinya. Tapi ada juga dalam bentuk non materi, kayak misalnya kita menghina, merendahkan, menfitnah, itu kan nggak ada bentuknya, tapi ketika kita melakukan dengan mulut kita, dengan tindakan kita, kita telah merugikan orang lain tersebut, entah dalam bentuk mentalnya atau jiwanya, gitu. Itu kan kita merendahkan, kita fitnah, itu kan yang awalnya tenang orang tersebut baik-baik saja, tapi karena kita fitnah, itu mentalnya akan terganggu. Jadi nggak tenang kan, kayak wah ini kita bohong nih terhadap orang tersebut atau kita fitnah orang tersebut, orang yang kita targetkan itu akhirnya direndahkan oleh banyak orang, nanti yang awalnya tenang hidupnya itu jadi terganggu. Itu juga dalam kita termasuk dalam ini ya, kezoliman gitu. Jadi yang ada bentuk secara materi ataupun non materi. Nah, biar jelas mungkin kita bisa bagi ya, atau jenis-jenis kerusakan yang dimaksud itu dari segi manusianya itu bisa dalam bentuk kita tuh nggak boleh merusak atau menzolimi dalam segi agama, jiwa, akal, badan, harta, keturunan, dan kehormatannya. Kita nggak boleh uh, sampai merusak atau menzolimi aspek-aspek tadi gitu. Misalnya kalau dari kita bahas dulu ya, dari agama misalnya, kita nggak boleh menzolimi agama, suatu agama lah, agama entah itu agama yang kita percayai ataupun agama yang orang lain percayai. Kayak misalnya kita nggak boleh itu, yang nggak boleh kita lakukan tuh kayak kita nggak boleh menistakan agama, merendahkan kitab suci yang ada pada suatu agama, terus merendahkan rasulnya atau Tuhannya, itu nggak boleh sama sekali. Atau kita merendahkan ulama atau guru yang mengajarkan agama tersebut, karena ketika kita merendahkan suatu agama, nanti agama yang merendahkan ini akan merendahkan apa yang kita percayai juga. Itu akan ada timbal baliknya. Ketika kita tidak belajar agama dengan baik, kayak tidak mendalami apa itu makna toleransi, tidak mempelajari kedamaian dari yang dinamakan agama, atau makna sesungguhnya dari agama itu apa, maka pada akhirnya akan terjadi kekacauan. Ketika kita merendahkan nih, wah agama ini jelek nih, agama itu nggak bagus nih, pengikutnya gini dan sebagainya gitu. Kita berani merendahkan suatu agama, maka agama yang direndahkan tadi itu akan berbalik merendahkan agama yang kita punya. Jadi kayak kepercayaan aja nih, dia percaya bahwa misalnya kepercayaan itu sangat penting bagi dirinya. Tapi karena kita hina kepercayaan yang dia punya, maka dia juga akan menghina kepercayaan yang kita punya. Berbalik gitu, bolak-balik aja. Ketika kita nggak mau agama kita dihina, maka kita jangan sampai menghina agama atau kepercayaan yang orang lain punya juga. Gitu. Kalau misalnya agama Islam ya, Rasulullah memperingatkan kita ketika orang lain itu punya kepercayaan, maka kepercayaan jangan sampai dihina. Karena ketika kamu tuh menghina kepercayaan orang lain, nanti orang lain tuh akan menghina kepercayaan kita, akan menghina Tuhan kita. Gitu. Jangan sampai hal itu terjadi. Kita nggak boleh berbuat zolim dalam segi agama misalnya. Itu yang pertama. Lalu
Misalnya kita nggak boleh berbuat zolim selama itu jiwa, dari aspek jiwa lah. Nah, jiwa itu bagaimana ya? Jiwa itu yang berhubungan dengan hati atau perasaan kita. Misalnya kita nggak melakukan toleransi atau empati kepada seseorang, yang harusnya orang lain tuh bisa terbantu oleh apa yang kita punya, apa yang kita miliki, tapi karena kita nggak mau uh, berempati dengan mereka, kita malah tidak membantunya, malah merendahkannya. Itu akan menzolimi dalam bentuk perasaan. Atau kita nggak toleransi orang punya hobi atau kesukaan tertentu, tapi karena kita nggak suka nih, nggak sesuai dengan apa yang kita percayai, kita malah malah menghalang-halanginya. Itu kan kita tidak toleransi, kita tidak membiarkan apa yang orang lain lakukan, apa yang mereka percayai, misalnya nggak ada toleransi. Itu termasuk kita menzolimi dari jiwanya. Itu kalau contoh lainnya ya paling gampang ya penyakit hati. Penyakit hati itu termasuk kita menzolimi, karena misalnya iri, dengki, hasad dan sebagainya itu kan termasuk dalam penyakit hati. Jadi kita misalnya iri pada orang lain, kita ingin orang lain tuh nggak punya atau tidak sebaik yang kita inginkan, itu kan kayak penyakit hati. Jadi kita telah berbuat zolim, jadi kita nggak mau nih orang lain yang misalnya yang kita kenal ini itu lebih baik dari diri kita, maunya orang lain yang kita kenal ini ada di bawah kita. Itu kan termasuk dalam penyakit hati. Itu sama aja kita kayak menzolimi orang tersebut, yang harusnya kita mendoakan kebaikan supaya dia juga baik. Nanti ketika dia baik, kebaikan itu akan ikut nyertai diri kita. Itu ketika kita berteman dengan orang-orang baik, kita mendoakan kebaikan, nanti mungkin saja ya itu orang lain yang didoakan kebaikannya itu akan mendoakan juga kebaikan pada diri kita. Itu ketika kita mendoakan keburukan, nanti malah kita sebenarnya zolim pada diri kita, gitu, pada orang lain juga. Itu yang harusnya menjadi doa kebaikan malah menjadi doa keburukan. Dan ketika doa keburukan itu misalnya dikabulkan ya, padahal kan itu kan seizin dengan Tuhan yang Maha Kuasa ya, kita senang dengan keburukan tersebut, itu kita sebenarnya telah berbuat zolim. Yang harusnya Tuhan itu maha murah, maha pengasih, tapi kenapa ketika orang lain tuh mendapat suatu musibah, suatu misalnya kecelakaan dan sebagainya, malah kita senang. Tuh, harusnya kita sebagai makhluknya ikut sama, memiliki sifat yang pengasih gitu, penyayang juga gitu. Jangan sampai kita malah menzolimi orang lain dari perasaan atau jiwanya. Kita harus apa ya, jangan sampai mendapatkan penyakit-penyakit hati yang bisa melukai orang lain gitu. Atau contoh lainnya kalau dari penyakit hati itu kita juga nggak mau mendengarkan hati nurani yang telah dititipkan oleh Allah kepada diri kita. Jadi kita ketika kita melakukan kesalahan, suatu dosa, itu pasti ada kayak bisikan, bisikan bahwa apa yang kita lakukan itu nggak benar. Kayak misalnya kita bohong, kita fitnah, kita melakukan dosa lah atau maksiat, itu pasti ada kayak di hati kita tuh, oh ini perbuatan nggak benar nih, ini salah nih. Nah, ketika kita tidak mau mendengarkan hati nurani kita, berarti kita telah berbuat zolim kepada Allah juga. Jadi Allah telah menitipkan nih hati nurani buat manusia, tapi manusia mah nggak mau mendengarkan hati nurani tadi. Kita telah berbuat zolim terhadap jiwa kita. Karena kan ada bentuk hidayah di dalam apa ya, hati nurani. Nah, ketika kita nggak mau mendengarkan hidayah tadi, berarti kita telah mengingkari hati kecil kita, apa yang sebenarnya benar, mungkin ya benar dalam hati kita, malah kita ingkari. Berarti kita telah berbuat zalim terhadap jiwa kita. Jadi kita jangan sampai menzalimi dari aspek jiwa. Nah, setelah dari jiwa, kita juga nggak boleh menzalimi dari aspek atau bagiannya segi akal lah, akal atau pikiran kita. Jadi kayak kita misalnya mengkonsumsi makanan dan minuman yang terlarang lah, yang menghilangkan akal, kayak misalnya minuman beralkohol ataupun narkoba. Itu kan berarti yang awalnya akal kita bisa digunakan dengan baik untuk menentukan tindakan, memikirkan konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Ketika akal itu hilang, maka nanti pada akhirnya kita melakukan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, nafsu kita akan mengambil alih. Itu. Jadi kita akan berbuat sesuka kita, tidak memikirkan apa yang akan terjadi pada orang-orang di sekitar kita. Tuh, jadi ketika akal ini dizolimi, kayak menggunakan apa ya, minuman alkohol ataupun barang-barang yang terlarang, itu berarti kita telah menzolimi apa yang telah diberikan ya, nikmat yang telah diberikan, yang membedakan kita dengan hewan. Kan yang membedakan kita dengan hewan kan akal. Jadi kita bisa berpikir nih sebelum melakukan sesuatu nih. Nafsu kita misalnya kita ingin berbuat jahat gitu, ingin melakukan apa yang kita inginkan, tapi karena kita punya akal, oh ini berbahaya nih kalau misalnya kita lakukan, nanti orang lain yang
ada sekitar kita itu akan terdampak dari dampak negatif yang kita lakukan. Maka dari itu, ketika kita konsumsi barang-barang terlarang tadi yang menyenangkan akal kita, berarti kita telah menzalimi dari segi akal kita. Atau kalau misalnya selain kita mengkonsumsi barang-barang yang terlarang, kita juga tidak mau menuntut ilmu. Nah, ilmu kan penting ya untuk hidup kita. Sebelum kita melakukan sesuatu pasti ada ilmunya. Ketika ilmu tidak dipelajari, maka nanti kita akan melakukan banyak kesalahan. Gitu. Maka dari itu ketika kita mau melakukan sesuatu, pasti kita pelajari dulu. Gitu. Kalau kita malas-malasan, nggak mau belajar, nggak mau mendengarkan pelajaran yang diberikan oleh orang lain, gitu, tidak mengambil pelajaran misalnya, itu sebenarnya kita telah mengingkari akal kita. Nikmat yang tadi berikan itu kita ingkari. Yang harusnya kita gunakan ya akal kita buat berpikir, buat belajar, buat mengambil apa ya, ilmu, malah kita tidak gunakan, malah kita malas-malesan, nggak mau serius gitu dan sebagainya. Pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang jahil gitu. Ketika orang-orang jahil itu melakukan sesuatu biasanya akan menimbulkan kerusakan, maka kita telah kayak berbuat zolim lah pada akal yang telah dititipkan tadi gitu. Jadi kita jangan sampai menjadi orang-orang yang menzolimi akal yang telah dititipkan tadi itu. Selain akal, kita juga nggak boleh menzolimi dari badan kita. Jadi kan kalau akal tuh di pikiran, nanti ada juga badan, anggota badan yang kita punya. Entah itu dalam anggota gerak, misalnya tangan, kaki, terus organ-organ dalam kita, itu juga nggak boleh dizolimi. Ya bagaimana caranya? Kita jangan sampai mengkonsumsi makanan atau minuman yang bisa merusak tubuh kita. Kayak tadi ya, kayak misalnya minuman atau makanan yang bisa merusak, atau misalnya minuman minuman keras, itu kan bisa merusak tubuh. Atau narkoba itu bisa merusak tubuh juga. Atau yang merusak tubuh juga ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat tanpa adanya olahraga. Jadi kayak misalnya makan makanan sehat nih, makan makanan sehat, makan makanan yang banyak lemaknya, banyak kalorinya, tapi kita nggak mau olahraga. Berarti kita secara tidak langsung akan menzolimi tubuh kita yang harusnya nih sehat gitu, konsumsi makanan cukup, terus geraknya cukup, tapi karena kita hanya maunya makan tanpa adanya olahraga, gitu, itu menyebabkan tubuh kita bertambah beratnya yang pada akhirnya akan memiliki komplikasi pada penyakit-penyakit yang akan diderita setelahnya. Mungkin saja itu obesitas, mungkin itu diabetes, mungkin itu hubungannya pada penyakit jantung. Gitu. Itu kan jadi tubuh kita jadi rusak yang awalnya sehat, baik-baik saja, tapi karena pola hidup kita yang tidak sehat menyebabkan diri kita menjadi sakit. Gitu. Itu juga kita berbuat zolim pada badan yang telah dititipkan. Gitu. Jadi kita jangan sampai semau diri kita tanpa merawat apa yang telah dititipkan. Karena anggota badan kita, organ kita itu sebenarnya adalah titipan juga. Maka dari itu kita harus menjaga, entah itu dengan makanan sehat, dengan olahraga dan sebagainya, supaya kita tidak menderita penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pola hidup, gitu. Entah itu dari makanan atau dari olahraga kita, gitu. Nah, atau kalau dari badan kita juga nggak boleh menzolimi dengan cara kita melakukan aktivitas-aktivitas yang membahayakan tubuh. Ya misalnya balapan liar, ugal-ugalan di jalan, atau ya kebut-kebutan lah. Nah, ketika kita kebut-kebutan di jalan, itu kan membahayakan tubuh kita. Jadi, kalau misalnya kecelakaan nih, jadi kan tubuh kita sakit-sakitan sampai meninggal, itu kan berarti telah menzolimi apa yang telah dititipkan. Yang harusnya kita selamat di jalan kalau kita berhati-hati, tapi karena kita kebut-kebutan, terus kita misalnya nyalip-nyalipan gitu, terus kita mau buru-buru di jalan, sehingga pada akhirnya kecelakaan terjadi. Nah, itu berarti kita telah merusak tubuh kita. Tidak hanya merusak tubuh kita, tapi kita juga membahayakan orang lain juga. Gitu. Misalnya yang kita kebut-kebutan tuh hanya diri kita yang kena, ya mungkin itu adalah konsekuensinya. Tapi karena yang terjadi adalah biasanya itu orang lain juga kena, berarti kita telah menzolimi orang lain juga. Jadi nggak cuma menzolimi anggota badan yang kita punya, gitu ya, karena kebun-kebunan tadi, tapi kita juga menzolimi orang lain, karena yang orang lain yang harusnya sampai dengan selamat, tapi karena kitanya nggak bener nih, orang lain juga terkena imbasnya. Gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa menzolimi anggota badan kita. Itu karena itu salah satu bentuk nikmat, dan karena itu nikmat harusnya kita jaga dengan baik. Jangan sampai titipan tadi ya, nikmat tadi itu diambil oleh Allah karena kita tidak mau merawat atau menjaganya, gitu. Nah, lanjutnya setelah kita nggak boleh menzolimi badan kita juga nggak boleh menzolimi dari segi harta. Harta gimana? Misalnya kalau harta itu kita nggak boleh hidup boros. Hidup boros itu kayak gimana nih contohnya? Kayak misalnya kita beli makanan.
Nah, ketika kita beli makanan, tapi makanan itu terlalu banyak gitu, sehingga yang kita konsumsi itu hanya sedikit dan sebagainya, pada akhirnya itu dibuang. Itu hidup boros ya. Misalnya kalau kalau air gitu, kalau air kan kita gunakan air tuh misalnya untuk mandi, untuk minum, untuk nyuci, itu kan sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika kita misalnya lupa mematikan keran misalnya kan, itu air menjadi penuh dan terbuang secara sia-sia, berarti kita telah hidup atau eh, memiliki pola hidup yang boros juga. Yang karena air itu harusnya sudah kita gunakan dengan baik nih, kita manfaatkan. Tapi karena kita lupa matikan keran tadi, pada akhirnya air itu terbuang secara sia-sia. Itu yang harusnya digunakan gitu. Pada akhirnya terbuang dengan sia-sia tanpa bisa kita manfaatkan dengan baik. Atau kalau misalnya dari makanan tadi yang harusnya kita bisa konsumsi secara baik nih, pada akhirnya tidak dimakan dan dibuang gitu, itu juga nggak baik gitu. Kalau misalnya kita beli makanan atau mengkonsumsi barang, kita jangan sampai berlebihan. Apa yang kita butuhkan kita beli, kita konsumsi secara utuh, jangan sampai ada yang terbuang ataupun nyisa gitu, karena mungkin aja ada nikmat-nikmat tadi, bentuk nikmat yang ikutan terbuang juga, yang harusnya kita bisa konsumsi, kita gunakan menjadi energi kita untuk beribadah, tapi pada akhirnya karena hidup kita boros, itu nikmat-nikmatnya itu terbuang dengan sia-sia. Terus kalau misalnya dalam harta, kita juga nggak boleh berbuat zolim tuh, kayak kita tuh ngebeli barang tapi barang yang kita beli itu tidak kita butuhkan tuh. Kayak misalnya motor satu ya cukup, tapi kita beli dua, beli tiga, beli lima gitu, pada akhirnya nanti empat motor yang lain tuh malah nggak kita gunakan tuh. Kalau misalnya kamu mau beli motor, terus kita mau beli yang lebih bagus, itu mungkin dijual motornya atau kita sumbangkan motornya supaya motor ini nggak nganggur di rumah kita gitu. Jadi jangan sampai yang kita beli itu tidak kita gunakan dengan baik. Nanti kan itu jadi tanggung jawab kita juga. Kenapa motor ini kamu beli tapi tidak digunakan dengan baik? Tuh, jadi kayak hidup itu jangan sampai kita apa ya, boros atau kita tidak membeli apa yang kita tidak butuhkan. Kalau kita butuh cuma satu motor, ya kenapa kita beli dua atau tiga motor yang pada akhirnya motor yang lainnya tidak digunakan dengan baik. Akan lebih baik ya kita beli satu, kita gunakan secara maksimal, misalnya untuk beribadah, untuk cari nafkah gitu, untuk kegiatan yang bermanfaat gitu kan. Jadi itu satu motor cukup, ya udah. Kalau misalnya cukup dua motor, satu untuk eh, suami, satu buat istri, atau satu buat kerja, satu buat anak, itu juga nggak masalah gitu. Yang penting ketika kita beli, kita bisa memanfaatkan barang tadi itu dengan maksimal sehingga itu bermanfaat lah, jangan sampai nganggur gitu, kita beli tapi nggak kita gunakan, tuh kayak kita tuh sama aja boros, atau kita nggak apa ya, memanfaatkan barang itu dengan baik gitu. Atau kalau dari harta, selain tadi kita hidup boros atau kita membeli barang yang kita tidak butuhkan, kita juga kita nggak boleh berbuat zalim dengan harta kita dengan mencari pekerjaan yang tidak halal. Jadi karena kita tidak mencari pekerjaan yang halal misalnya, itu nanti kan pekerjaan yang tidak, yang haram tadi, itu akan menghasilkan penghasilan haram juga gitu. Jadi kita telah menzolimi harta yang kita hasilkan. Jadi ketika kita berbuat zalim pada harta kita itu pada akhirnya akan kita konsumsi juga, entah itu dalam bentuk misalnya pakaian yang kita gunakan, kendaraan yang kita gunakan, ataupun makanan yang kita konsumsi ke dalam tubuh kita. Itu entah itu minuman atau makanan ya. Ketika kita mengkonsumsi barang-barang yang haram, nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan keharaman tersebut, entah dalam bentuk dosa atau kemaksiatan gitu. Jadi bukannya makanan ini menambah energi untuk beribadah, tapi malah menambah energi untuk berbuat maksiat pada akhirnya. Jadi jangan sampai kita menzolimi harta kita yang pada akhirnya menzolimi anggota badan kita dan ibadah yang kita lakukan gitu. Jadi jangan sampai buat zolim lah, jadi seperti itu. Terus setelah harta, kita juga nggak boleh menzolimi dari aspek atau segi dari keturunan ya. Nah, kalau keturunan tuh kayak apa misalnya? Yang kita tahu kan ada dosa besar ya, yaitu zina. Nah, karena zina itu dosa besar, mengapa dosa besar? Karena bisa kita lihat ya, dampak dari perbuatan zina itu tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tapi juga berdampak pada orang lain dan keturunannya. Gitu. Jadi kita bisa melakukan zina, kita dosa nih. Pasangan kita kena juga, dosa juga kan? Gak mungkin zina itu sendiri, pasti ada pasangannya. Nah, pasangannya dosa juga ketika
lahir keturunan dari perbuatan zina, itu juga merusak keturunannya. Jadi keturunannya itu kalau misalnya lahir dari perbuatan zina, itu kan tidak memiliki hak waris dari garis turunan bapak. Terus nasabnya terputus dari bapaknya. Jadi disandarkan pada ibunya gitu. Itu kan jadi merusak keturunan juga. Jadi tidak hanya merusak diri sendiri, orang lain dan keturunan yang dihasilkan. Itu bahaya dari zina. Maka itu dia masuk dalam dosa yang sangat-sangat besar ya. Itu dari turunan. Atau kita mau ngubah jenis kelamin atau kebiri atau mengubah jenis kelamin, itu juga menzolimi apa yang telah ditentukan oleh Allah. Allah telah menentukan ini, harusnya kita terima dengan baik, kita manfaatkan gitu ya, kita apa ya, bersyukur dengan nikmat tersebut. Tapi karena mungkin kita yang nggak berpikir sejauh itu, kita mikir, oh saya mau berubah lah jenis kelaminnya, saya nggak terima dengan jenis kelamin ini, saya mau bentuk yang lain gitu. Jadi dia menghilangkan dan mengganti jenis kelamin, itu sebenarnya juga telah menzolimi dari keturunan. Yang harusnya dia punya keturunan dari jenis kelamin itu, tapi malah dia tidak mau menerimanya. Dia telah berbuat zolim pada apa yang telah Allah tetapkan pada dirinya. Itu telah berbuat zolim juga ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berbuat zolim. Itu dari keturunan. Itu. Nah, selain itu, selain keturunan juga kita nggak boleh berbuat zolim pada kehormatan seseorang. Jadi kehormatan seseorang itu kayak kita misalnya, orang itu kan terhormat ya, terpuji misalnya. Nah ketika orang terpuji kita malah menghina, merendahkan, melecehkan dan sebagainya, itulah mengurangi kehormatan seseorang gitu. Jadi kita jangan sampai merendahkan seseorang gitu dengan cara merendahkan atau melecehkannya gitu. Itu mengurangi kehormatan dari seseorang. Atau ketika kita misalnya punya atau mengetahui lah aib seseorang, kita malah mengumbar aib yang dimiliki oleh seorang tersebut. Itu yang harus sudah disimpan dengan baik, dia udah cerita misalnya, udah kita udah mau terbuka dengan diri kita, tapi kita malah mengkhianati kepercayaan tersebut, malah kita umbar aib-aib yang telah dia katakan kepada diri kita, yang kita ketahui lah. Itu telah merendahkan kehormatan dia. Karena kayak gini, kita mungkin pernah melakukan kesalahan ya pada orang yang kita telah melakukan kesalahan lah. Kita mungkin karena kita masih muda, karena kita masih belum tahu, kita ingin melakukan sesuatu yang berbeda gitu kan. Kita melakukan kesalahan, kita punya aib lah, kita nggak mau orang lain itu tahu kesalahan yang kita lakukan. Tapi ketika orang lain tuh malah menyebarkan aib yang kita punya, itu kan ya kita merasa malu kan. Padahal mungkin kita telah bertobat, kita menjadi orang lebih baik, kita telah berubah gitu. Tapi karena aib tersebut kita malah direndahkan gitu kan. Kita nggak mau misalnya orang lain tahu apa yang kita lakukan, kesalahan kita dan sebagainya gitu, karena kan kita malu terhadap perbuatan tersebut. Tapi ada seorang yang mengumbar aib kita, mengungkapkan kesalahan-kesalahan kita, itu kan akan merendahkan harkat dan martabat yang kita punya. Itu nggak boleh. Makanya kita tahu aib seseorang, maka kita simpan aib tersebut, jangan sampai orang lain tuh tahu aib yang kita lakukan atau mereka lakukan gitu. Kita misalnya tahu aibnya, kita simpan, kita jadikan pelajaran, jangan sampai aib tersebut ter tersebar gitu. Jadi kita jadikan pelajaran, kita jangan sampai mengulangi aib-aib yang orang lain lakukan atau mengulangi aib yang kita lakukan gitu. Jadi aib itu untuk disimpan, dijaga kerahasiaannya, karena ketika kita lihat ya, kalau segi agama, karena aib itu kan personal ya, biasanya Tuhan dan hambanya yang tahu gitu. Ketika kita Tuhannya telah menutup aibnya, maka sebenarnya kita telah membuka, misalnya kita buka ya, kita nyebarin aib seseorang, berarti kita telah membuka penutup tersebut dan mengingkari kayak ketentuan yang Allah telah tutup gitu. Jadi jangan sampai kita itu nanti mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan mengungkap atau menyebarkan aib seseorang. Nah, itu sangat-sangat berat di hari kemudian nanti gitu. Jangan sampai seperti itu ya, nanti kita berat hukumannya itu. Karena ya apa ya, orang lain kan nggak mau, kita aja nggak mau gitu aib kita terbongkar, masa kita mau menyebarkan aib yang dimiliki oleh seseorang gitu. Kita jangan sampai merendahkan kehormatan seseorang dengan mengumbar aibnya. Lalu kita juga nggak boleh yang namakan fitnah.
Fitnah ini biasanya paling sering kita temui lah di dunia yang gimana ya, informasi itu sangat cepat atau hoax itu sangat cepat untuk menyebar, dimana apa yang mungkin tidak dilakukan tapi dituduhkan tanpa bukti yang kuat sehingga fitnah itu terjadi. Tuh, itu jangan sampai kita juga memfitnah seseorang. Misalnya orang tidak melakukan sesuatu, tapi karena kita mau berita itu menjadi sesuatu yang besar gitu, kita malah menuduhkan sesuatu yang tidak dia lakukan. Itu jadi fitnah. Ketika kita fitnah, berarti kita telah merendahkan kehormatan orang tersebut. Tuh, karena dia tidak melakukannya, tapi karena kita tuduhkan, kita bohong, kita memfitnah orang tersebut tuh kehilangan kehormatannya. Tuh, jadi kita nggak boleh fitnah juga, karena fitnah itu merendahkan kehormatan seseorang. Terus selain itu kan manusia tuh ya, kalau hubungan antar manusia yang tentang apa, nggak boleh kita menzolimi dari segi agama, jiwa, akal, badan, harta, keturunan, dan kehormatan. Itu kan hubungannya manusia ya, antara sesama lah sama manusia. Nah itu juga nggak boleh eh, menzolimi kepada yang selain manusia juga gitu. Yang selain manusia ya alam dan hewan. Kalau alam ya kita nggak boleh apa ya, kayak misalnya merusak lingkungan eh, tanpa ada pemikiran yang jelas, kayak misalnya penebangan hutan liar itu kan tanpa ada eh, pemikiran yang jelas gitu, tanpa ada strategi, langsung tebang semuanya, digundulin hutannya. Yang penting kayunya bisa kita gunakan atau lahannya bisa kita pakai gitu. Itu kan akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Nanti pada akhirnya terjadi bencana alam. Itu juga berarti kita akan menzolimi alam yang ada di sekitar kita. Jadi jangan sampai kita menzolimi apa yang ada di sekitar kita. Atau kita misalnya ada sumber daya alam. Nah, sumber daya alam kita boleh memanfaatkannya, tapi jangan sampai kita mengeksploitasi secara berlebihan. Sampai-sampai kita merusak alam dan lingkungan sekitarnya. Tuh, itu kan kayak misalnya tambang, ada mungkin yang paling jelas mungkin tambang ya, atau ya perminyakan itu kan ada kan tambang minyak, tambang mineral, batu bara dan sebagainya, itu kan pada akhirnya merusak alam. Maka dari itu pasti harus dipikirkan bagaimana caranya ketika terjadi eksploitasi, jangan sampai eksploitasinya itu merusak alam sekitarnya, diminimalisir gitu. Jangan sampai kerusakan yang telah dibuat itu menambah besar dan mengakibatkan eh, kerusakan gitu. Ya kita merusak nih, kita ngambil sumber daya, rusak kan. Tapi jangan sampai kerusakan tadi itu kita tidak tambal kembali. Ya misalnya kalau udah merusak nih, ya setidaknya tanamin pohon kembali, atau kalau ada mineral atau tambang yang hasilnya itu beracun, itu harusnya kita ada cara untuk mengembalikan yang awal yang tadinya beracun itu menjadi netral kembali gitu. Jadi harus ada mitigasinya. Jangan sampai kita maunya enak apa ya, mau untung doang nih gitu, maunya dapat barangnya doang nih, tapi kita nggak mau bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi gitu. Hasilnya itu kan pasti ada kerusakannya harus kita perbaiki juga gitu, jangan mau enaknya aja gitu. Jadi kita jangan berzolim pada lingkungan atau pada hewan. Misalnya hewan itu ya tahu lah, kalau hewan tuh kayak misalnya kita jangan sampai berburu hewan tuh berlebihan sampai hewan tuh punah, itu juga kita berbuat zolim. Terus kita tidak mau merawat hewan peliharaan atau menyiksa hewan tersebut, kayak misalnya kalau misalnya punya hewan ternak, hewan yang nggak kasih makan, nggak kasih minum, dibiarkan sakit, berarti kita telah menzolimi hewan ternak tersebut. Atau peliharaan kita punya, misalnya punya kucing, kucingnya itu nggak mau dikasih makan, nggak mau dikasih minum gitu, nggak kita rawat, pada akhirnya nanti hewan tuh kita sakiti gitu kan. Itu kita telah berbuat zalim pada hewan gitu. Jadi jangan sampai kita lakukan. Kalau kamu mau punya hewan, maka se uh, sebisa mungkin kita itu merawat hewan tersebut gitu. Jangan sampai hewan tersebut tuh malah menderita atau tersakiti ketika kita memilikinya. Akan lebih baik hewan tuh malah dibebaskan di alam sekitar daripada kita punya hewan tersebut tapi kita malah tidak merawatnya. Nanti kan malah tuh jadi tanggung jawab lagi di hari kemudian gitu. Nanti hewan itu akan bersaksi bahwa kita tidak merawatnya dengan baik, menyiksanya. Nanti hukuman tersebut mungkin akan memberatkan diri kita di hari kemudian. Nah, jadi kita nggak boleh menzolimi manusia, hewan ataupun lingkungan, gitu ya. Nah, mungkin apa ya?
Kita lanjut ke bagian selanjutnya tentang pesan dan kesimpulan. Nah, di hadis ini itu mengajarkan kita untuk tidak berbuat kejahatan atau kerusakan pada diri sendiri, antar manusia, ataupun pada hewan dan lingkungan. Jadi kita harus berbuat baik secara keseluruhan karena agama Islam membawa kebaikan bukan hanya untuk sebagian manusia, tapi sebagai rahmat untuk seluruh alam. Semoga dengan penjelasan sebelumnya kita bisa lebih berhati-hati terhadap segala tindakan atau perbuatan yang bisa menyebabkan kerusakan dan kita itu bisa terbebas dari hukuman Allah di hari kemudian. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin sekian ya pembahasan pribadi yang bisa saya sampaikan mengenai hadis ke-32 dari buku Arba'in Nawawi. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jika ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan jika ditemukan banyak kesalahan ataupun kekurangan di video ini, itu semua bersumber dari diri saya pribadi. Di channel kita juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya itu salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak videonya, semoga bisa bermanfaat. Saya dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi pamit undur diri, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.